3:30 sore live di Nusantara TV. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update masih bersama saya Riantono dalam segmen khusus Industry 360. Pemirsa, Kementerian Perindustrian melaporkan tingkat kepercayaan industri nasional masih berada di zona ekspansi meski rupiah terus tertekan akibat ketidakpastian global. Indeks kepercayaan industri atau IKI Mei 2026 tercatat naik menjadi 53,56, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya di level 51,75. Kemenperin menyebut optimisme industri didorong kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi sehingga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga. Namun di sisi lain, pelaku usaha mulai mencemaskan kondisi 6 bulan mendatang seiring pelemahan rupiah yang ditutup di level 17.775 per dolar Amerika Serikat sekaligus menjadi titik terlemah sepanjang sejarah. Kemenperi mencatat pesimisme pelaku usaha naik menjadi 7,4% akibat ketidakpastian rantai pasok dan tingginya ketergantungan bahan baku impor. Pemerintah pun mendorong industri memanfaatkan transaksi mata uang lokal serta mempercepat substitusi bahan baku impor untuk menjaga daya saing industri nasional. Lantas di tengah kondisi saat ini seberapa kuat ketahanan industri RI dan di tengah tren otomatisasi dan AI, apakah industri Indonesia siap menghadapi transformasi besar tanpa memicu pengangguran yang lebih luas? Kita akan membahasnya mendalam bersama dengan juru bicara Kementerian Perindustrian RI, Bapak Febri Henry Antoni Arif. Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi Mas Rian. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan Pak, ini kan kalau melihat rupiah semakin dalam anjloknya terhadap dolar Amerika Serikat. Dan tadi kita melihat memang ada data dari IKI atau yang kita ketahui ini menunjukkan bahwa kita masih dalam zona ekspansi. Tapi faktanya kan di lapangan di mana-mana mungkin PHK masih ada Pak. Lalu juga banyak keluhan juga. Dan sedangkan di sisi lain pemerintah masih menggalakkan industrialisasi, hilirisasi. Jadi faktanya kita percayanya yang mana nih Pak datanya? Ya, pertama soal nilai IKI pada bulan Mei ini itu naik signifikan. Itu penyebabnya karena konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga itu cukup bagus ya. Di mana Presiden Prabowo itu dampak dari kebijakan Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM. Karena tidak menaikkan harga BBM maka inflasi terkendali dan kemudian juga itu sudah ditunjukkan juga indeks yang konsumen pada bulan April itu juga cukup bagus begitu. Sehingga daya beli masyarakat, terutama daya beli untuk produk-produk manufaktur itu cukup terjaga dengan baik. Dan kita tahu bahwa industri manufaktur hampir 80% produknya itu dijual di pasar domestik dan 20% diekspor. Nah inilah yang menurut kami membuat indeks keyakinan industri pada bulan Mei ini naik signifikan di tengah pelemahan dolar tadi. Nah, terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ini memang perlu kita lihat struktur industri kita. Struktur industri kita, terutama dari sisi bahan baku, ya, hampir sebagian besar bahan baku industri kita itu berasal dari dalam negeri. Terutama dari sektor hulu, misalnya sektor perkebunan, sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, migas, itu mensupport bahan baku industri. Kami mencatat nilai bahan baku dari sektor hulu itu sekitar 44% dari total bahan baku yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian dari manufaktur itu sendiri, kan manufaktur juga ada industri hulu, intermediate, dan industri hilir. Dan 34,7% bahan baku manufaktur itu berasal dari industri manufaktur itu sendiri. Dan terakhir, 21,2% bahan baku itu berasal dari impor. Nah, bahan baku impor inilah yang perlu kita cermati bagaimana keberlangsungan jaminan pasokannya terhadap ekosistem rantai pasok industri itu bisa terjamin di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Tapi kan kita yakin bahwa nilai tukar rupiah setelah ini akan lebih mencapai titik equilibriumnya. Kalau bagi industri nilai tukar rupiah yang penting itu stabil karena itu penting untuk merencanakan produksinya dan merencanakan bagaimana mereka memenuhi kontrak-kontrak mereka pada buyer. Nah,
Untuk terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini, kami Kemenperi menghimbau pada industri agar menggunakan fasilitas Bank Indonesia, yakni fasilitas LCT (Local Currency Transaction). Jadi pembelian bahan baku oleh angka pengenal importir produsen itu menggunakan mata uang lokal. Misalnya kalau kita mengimpor dari Tiongkok, kita menggunakan mata uang yuan atau mata uang rupiah. Atau kemudian misalnya dari negara-negara lain yang mengimpor yang kita impor bahan baku, kita pakai fasilitas itu. Dan kemudian selain memakai fasilitas LCT itu, kita juga coba cari alternatif bahan baku. Alternatif bahan baku yang selama ini kita dapatkan bahan baku dari impor, misalnya dari negara-negara lain yang kita mungkin barangkali mengimpornya masih sedikit. Namun lebih dari itu kita melihat ada optimisme juga, terutama di kalangan manufaktur, bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah kesempatan kita juga untuk membangun industri substitusi impor bahan baku. Jadi kalau selama ini industri itu menggunakan bahan baku impor, nah mungkin ini adalah kesempatan juga bagi para investor untuk membangun industri penghasil bahan baku substitusi dari yang impor itu. Karena mungkin barangkali mereka bisa menghasilkan produk bahan baku yang lebih murah dibandingkan dengan atau lebih kompetitif dibandingkan dengan bahan baku impor tersebut. Ya, Pak Febri sendiri tadi mengatakan ada beberapa persen juga yang disampaikan terkait dengan bahan baku yang masih impor sendiri. Tentu kan ini juga sedikit banyak mengingat impor ini pasti akan berdampak juga terkait dengan rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau di lapangan sendiri sebetulnya yang sudah mulai terlihat seperti apa, Pak? Iya, kalau berdasarkan laporan kami, berdasarkan laporan industri kepada kami yang itu ditunjukkan oleh nilai IKI, ya ada beberapa industri yang memang mengeluhkan itu. Tapi sejauh ini kami mengarahkan ke sana bahwa silakan pakai fasilitas Bank Indonesia atau juga coba cari alternatif bahan baku dari negara lain yang mungkin barangkali lebih kompetitif begitu dari yang impor dari negara yang ada saat ini, bahan baku impor dari negara saat ini gitu. Tapi kalau kita lihat Pak, di sini kan misalkan manufaktur ini pertumbuhannya kan yang terbaru di 5% Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita cacah lagi Pak, yang paling teratas ini kan yang pertumbuhan tertinggi itu di mesin dan perlengkapan. Namun masih ada lagi sejumlah industri di manufaktur yang terdepresiasi. Misalkan tembakau, terdepresiasi 4%, alat angkut 5%. Pertanyaan saya adalah, apakah nanti akan ada adjustment regulasi dari pemerintah terkait dengan aturan dan lain-lain melihat kondisi saat ini, eskalasi Timur Tengah, rupiah? Kalau pertumbuhan industri mesin dan perlengkapan YTDL itu sebenarnya mengindikasikan tentang investasi di Indonesia, terutama investasi di manufaktur. Kita tahu bahwa ketika ada investor merealisasikan investasinya, mereka membangun fasilitas produksi. Dan sebagian besar fasilitas produksinya mereka itu dipasok bahan bakunya itu dari impor, mesin dan segala macam. Dan itu yang ditunjukkan oleh pertumbuhan dari mesin YTDL. Jadi kalau mesin YTDL pertumbuhannya naik, itu artinya ada realisasi investasi manufaktur di Indonesia yang cukup masif begitu. Begitu juga dengan kalau industri pengolahan tembakau sebaliknya, kami dari IKI kami melihat dalam beberapa bulan terakhir justru nilai indeks kepercayaan industri pengolahan tembakau itu justru naik. Bahkan naiknya itu untuk industri pengolahan tembakau yang ekspor. Ya, nah kami lihat bahwa ini mungkin barangkali dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah ini justru meningkatkan kinerja industri yang berorientasi ekspor karena produk mereka itu dijual dalam bentuk dalam mata uang dolar, sehingga itu meningkatkan demand mereka. Nah, industri pengolahan tembakau justru kinerjanya bagus. Begitu juga dengan produk domestik mereka, itu industri pengolahan tembakau juga cukup bagus. Jadi untuk industri-industri yang kinerjanya bagus, ya baik ekspor maupun untuk orientasi pasar domestik, sementara kebijakannya masih tetap, ya. Tapi kita memang coba akan terus perbaiki bagaimana efisiensi riset dan inovasi produk mereka dan upgrade teknologi supaya
efisiensi produksinya bisa naik dan kemudian daya saing produknya mereka juga ikut naik. Loh, tapi kan kalau kita lihat Pak di sini ada sejumlah adjustment